Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah, mobil khusus kelas 7 MTS Nurul Falah yang berbahagia. Tentunya beberapa pekan sudah kita lewati bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita berada di bulan Syawal. Tentunya harapan saya mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin sampaikan kepada kalian ucapan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kalian kembali kepada fitrah, dan saya yakin kalian di bulan suci Ramadan melaksanakan ibadah puasa dan puasanya dilakukan dengan sempurna, tidak ada bolong-bolong. Itu harapan saya. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki ulangan semester di semester kedua, semester terakhir PAT, penilaian akhir tahun, dan saya harapkan buka-buka kembali pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan, wabil khusus pelajaran fikih di kelas 7. Tentunya harapan saya nanti ketika penilaian akhir tahun semester kedua ini, tentunya kalian bisa menjawab dari pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan. Dan tentunya kalian masih ingat bagaimana materi 1, materi 2, materi 3. Dan saya yakin kalian bisa menjawab soal-soal yang nanti diberikan oleh sekolah untuk bisa diisi. Dan saya harapkan nilai kamu adalah nilai yang terbaik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini sekedar mereview dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Saya ingin menyampaikan saat ini kita ingat dulu ketika awal pelajaran ada yang disebut namanya sholat Jumat. Masih ingat sholat Jumat itu apa? Coba dibuka lagi sholat Jumat itu apa. Dan kemudian tentunya sholat Jumat juga ada syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, dan kemudian tentunya banyak hal yang menjadi kelengkapan bagi kita untuk menjadi sempurna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, itu saya harapkan diulang kembali. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang rukun khutbah. Ya, rukun khutbah itu ketika sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada yang membacakan khutbah. Yang membacakan khutbah apa? Siapa namanya? Khotib. Ya, khotib itu adalah orang yang membacakan khutbah. Nah, ketika menyampaikan khutbah, tidak hanya sekedar pidato biasa berapi-api, tapi harus memenuhi rukun-rukun khutbah. Supaya apa? Pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu menjadi sah. Nah, isi materi dari khutbah itu, pertama, dalam khutbah itu harus berisi pertama mengucapkan pujian kepada Allah. Contoh, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Atau Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Atau Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Nah, itu isinya khutbah yang pertama, pujian-pujian kepada Allah
kalau kita menggunakan bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita pada kesempatan siang yang mulia ini berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan pagi hari ini berkat nikmat dari Allah, kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu kalimat pujian kalau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, isi materi dari khotib harus ada pujian-pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua berisi sholawat. Sholawat itu tentunya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak ada sholawat, khutbah itu tidak menjadi sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama tasolat ainu bin nazar amma ba'd. Nah, itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pokoknya ada kalimat isi yang berikutnya. Yang kedua, kita berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa sholawat ini nggak wajib, tetapi pada pelajaran ini saya katakan rukun khutbah adalah membaca selawat. Ya. Kemudian yang ketiga mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pokoknya membaca syahadat, menyaksikan bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Jadi isi materi yang ketiga dari isi khutbah adalah membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau syahadat-syahadat yang lain. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutbatin laisa fima tasyahhudu fiha kal yudiul jas'ima'i. Tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya ada seperti tangan yang terpotong, kata Rasulullah. Jadi tidak sempurna itu khutbah. Makanya pernyataan Rasulullah lewat hadisnya ini menjadi bagian daripada rukun khutbah. Kemudian yang keempat, isi daripada khutbah adalah khutbah Jumat itu adalah berisi apa? Wasiat. Wasiat itu apa sih? Nasihat. Nasihat yang mengajak, yang mengajarkan jamaah untuk senantiasa takwa dan mengajarkan apa yang perlu kepada pendengar sesuai dengan keadaan tempat dan waktu yang baik urusan agamanya. Jadi mengajak umat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Syukur-syukur materi khutbahnya itu tidak berisi hoak, tidak berisi berpendapat pribadi, tapi berisi sesuatu yang aktual, faktual, berdasarkan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting seorang yang menyampaikan khutbah adalah orang-orang yang benar-benar memahami dan mengerti tentang pengetahuan agama, yang bukan hanya sekedar bisa membaca, bisa ngomong, tetapi benar-benar orang yang ahli dalam agama. Ini menjadi penting karena wasiat takwa ini bukan pendapat pribadi, tapi menuntun seseorang atau jamaah menuju jalan takwa berdasarkan tuntutan agama yang benar. Jadi harus berisi wasiat takwa, tidak berisi politik, tidak berisi tentang sesuatu yang hoak, tapi mengajak untuk manusia beriman dan bertakwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan ajaran agama. Nah, kemudian apa lagi menjadi rukun khutbah? Membaca Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Jadi harus ada ayat Al-Quran yang dibaca. Mau di khutbah pertama silakan, mau di khutbah kedua silakan.
Tapi insya Allah orang-orang yang menyampaikan khutbah di materi bahasa Arabnya sudah mencakupi ya isi daripada ayat Al-Quran. Misalnya khotib mengatakan qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau materinya berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Atau kalau materinya berkaitan dengan mensucikan diri, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla, dan seterusnya. Pokoknya dari khutbah pertama atau khutbah kedua harus ada dibacakan ayat suci Al-Quran. Jadi membaca Quran pada salah satu dari dua khutbah itu menjadi rukun. Kemudian apa? Mendoakan. Harus ada isi dari khutbah. Mendoakan siapa? Mendoakan mukminin, mukminat, muslimin wal muslimat. Coba kamu perhatikan. Pasti setiap orang yang membacakan khutbah, di khutbah kedua terutama, itu selalu ada doa yang kita angkat-angkat. Doanya kalau mempergunakan bahasa Indonesia berarti apa? Pasti isinya mendoakan mukminin wal mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'annal bala wal waba wa ta'un wal koron, dan seterusnya. Atau misalnya mendoakan Allahumma ansur Islam wal muslimin fil Palestina, mendoakan saudara-saudaranya di Palestina. Atau Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ikhwanana fil Gaza wal Quds. Nah, itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu isi doa untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu isi khutbah atau bahasa kita disebut namanya rukun khutbah. Jadi rukun khutbah itulah isinya. Kalau kita hitung semuanya kira-kira ada 6 daripada isi khutbah. Inilah materi yang terakhir mungkin di semester kedua setelah kita menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah Senin depan kita sudah ulangan. Harapan saya selalu semangat untuk mengejar cita-cita demi masa depan yang cerah di hari esok nanti. Saya selalu berdoa buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah menjadi orang-orang yang terbaik di zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.